Shalom semua. Hari ini saya mau sharing saudara tentang persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi saudara ini dulu saya sering sharingkan hal ini ya, karena saya yang dahulu hidup ya dalam roh agamawi dan hidup tanpa Roh Kudus itu kering saudara. Jadi sangat sia-sia gitu kan. Menurut saya tuh golongan Kristen yang paling sedia yaitu golongan Kristen yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada persekutuan dengan Roh Kudus ini. Jadi saya juga banyak melayani beberapa anak Tuhan ya, yang mereka tuh bingung dan mereka tuh burn out lah ikut Tuhan. Mereka merasa kering ya, walaupun sudah pelayanan saudara, sudah level pelayanan, sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Tapi bagaimana mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani, bagaimana mereka juga tidak mengalami terobosan. Bahkan mereka tuh bingung tujuan hidup mereka tuh apa. Nah ini yang pernah saya alami dulu saudara. Jadi bagaimana waktu kasih mula-mula saya itu ya, saya tuh hanya bertahan beberapa bulan saja. Jadi waktu saya pertama kali mengenal Yesus ya, bagaimana tuh saya baca Alkitab tuh 1 bulan saya habisi saudara. Itu kasih mula-mula saya ya. Tapi kasih mula-mula saya itu tidak bertahan lama, sebentar saja. Karena waktu itu saya berada di tempat ibadah gereja ya, yang hanya roh agamawi. Jadi hanya Kristen pelataran, tidak ada keintiman dan tidak ada pengenalan akan Roh Kudus ataupun tidak ada pengenalan akan ya Tuhan lebih dalam lagi saudara. Bahkan mereka tuh tidak percaya tentang karunia roh, orang yang peka secara roh gitu kan, bisa mendengar suara Tuhan segala macam. Yang mana kita tahu saudara ya bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Nah jadi waktu itu ya, karena saya dimentori ya oleh hamba Tuhan ini ya, berita saya waktu itu yang tidak yang tidak mengerti lah bagaimana membangun yang roh dan bagaimana untuk membimbing jemaat ya untuk masuk ke lebih dalam lagi, intim lagi, sampai ke Roh Maha Kudus Tuhan. Nah jadi waktu itu saya kembali lagi ke hidup lama saya lagi. Jadi walaupun saya pelayanan tapi saya kering ya, karena itu hanya kedagingan saja, hanya rutinitas dan tanggung jawab kepada manusia. Tidak ada kausan lagi akan Tuhan gitu kan. Karena waktu itu ya saya dipukul oleh roh agamawi ini. Jadi seberapa kamu ingin diberkati Tuhan, seberapa kamu ingin dibawa naik Tuhan, seberapa imanmu naik gitu kan, dan seberapa kamu dewasa, kamu harus rajin ibadah, kamu harus rajin pelayanan ya. Nah itu dibilang roh agamawi. Jadi kita bergantung saudara dengan gereja atau pelayanan ya, atau hamba Tuhan. Jadi kita dikungkung. Nah itu buat akhirnya pertumbuhan roh kita tuh banter. Sementara yang mendewasakan roh kita itu siapa sih? Itu Roh Kudus. Yang dewasakan roh kita itu Roh Kudus saudara. Maka tidak mungkin orang bisa dewasa rohani, atau tidak mungkin orang bisa menghasilkan buah-buah roh tanpa hidupnya dipimpin atau dipenuhi Roh Kudus. Nah maka saya bilang itu sia-sia saudara. Kalau kita sama Tuhan itu tidak ada Roh Kudus, percuma. Nah sekarang pertanyaannya ya, bagaimana sih supaya hidup kita dipimpin Roh Kudus? Nah ini saya mau sharingkan. Jadi saat saya pertama kali mengalami berjumpa sama Tuhan ya, jadi 4 tahun tuh saudara saya hidup ya dengan roh agamawi ya. Jadi walaupun pelayanan segala macam kering karena ya saat itu tidak ada mentoring yang untuk mengenal yang roh ini saudara, hidup di Roh Kudus ini ya. Sampai satu ketika tahun 2020 saya malah berjumpa dengan Tuhan ya. Di situ akhirnya saya mulai lagi merasa kasih memulai saya. Di situ akhirnya Roh Kudus saudara, saya mulai mengalami mana Roh Kudus itu bicara dalam hati saya. Waktu itu saya tidak tahu ini suara apa gitu kan. Saya pikir ini uh, suara kepribadian saya yang lain ya, ataupun suara yang lain-lain saudara. Tapi suara ini mengajarkan saya untuk cinta sama Tuhan. Bagaimana suara ini mengajarkan saya untuk mengampuni. Bagaimana suara ini mengajari saya untuk hidup dekat sama Tuhan, intim dan bergaul karib sama Tuhan. Nah saya semenjak itu saudara, roh saya makin lama makin berapi-api lagi. Dan setelah saya mengerti bahwa ini Roh Kudus. Roh Kudus sedang menuntun saya. Nah, jadi pertama di situ Roh Kudus ya ajari saya bagaimana untuk hidup dipimpin Dia, dan bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh Dia. Itu pertama, kau harus bangun bait sucimu. Jadi nomor satu, kau harus bangun bait sucimu saudara. Sama di kitab Hagai ya, itu berbicara bagaimana keruntuhan bait suci Allah saat Yerusalem dikepung oleh negeri Babel ya. Nah itu bait suci itu dibakar habis saudara, tidak ada pintunya, tidak ada atapnya ya. Nah itu saudara, tubuh kita kan bait suci Allah ya. Bagaimana kau hidup dipimpin Roh Kudus sementara bait suci Allah itu dalam dirimu reruntuhan. Jadi kau kasih tinggal Tuhan rumah yang kosong, rumah yang hancur. Ya kita aja manusia saudara tidak mau tinggal di rumah yang kotor ataupun hancur ya, bahkan rumah tidak ada atapnya saudara. Nah jadi pertama kau harus bangun bait sucimu ini. Caranya apa? Kau harus intim sama Tuhan, bangun keintiman sama Tuhan.
Jadi lupakan bagaimana kamu rajin gereja, terus kamu bahkan didoain ditumpang tangan yang botol besar manapun saudara. Itu lupakan itu dulu saudara. Tapi bangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Kamu bangun mesbah. Kamu setiap hari buat komitmen sama Tuhan ya. Kamu ada pujian, penyembahan, ada pembacaan firman. Penting saudara kita baca Alkitab tuh sampai habis ya. Penting saudara. Terus bagaimana kita juga berdoa. Orang Kristen tuh kalau jarang berdoa saudara itu tanda tanya ya. Makanya penting kita bangun. Nah, 3 hal itu fondasinya untuk kita membangun bait suci Allah. Pujian penyembahan, pembacaan firman ya, firman Tuhan, dan doa. Itu 3 kunci pilar utama saudara dalam bangun keintiman sama Tuhan. Kalau pelayanan saudara, pelayanan itu outputnya. Ya setelah kita mengasihi Tuhan ya. Karena berapa kali kita pelayanan ya supaya kita tuh mengasihi Tuhan, enggak saudara, kita mengasihi Tuhan dulu baru kita melayani. Ya karena banyak orang pelayanan itu bukan karena mengasihi Tuhan ujungnya. Karena apa? Ya karena untuk show up segala macam atau tanggung jawab kepada manusia ya. Nah, makanya kita harus bangun bait suci kita. Nanti saudara bacalah kitab Hagai 1 yaitu bagaimana teguran untuk setiap orang Kristen yang hanya pedulikan yang tampak luar, pelatarannya atau dirinya masing-masing. Kemendan dari rumahmu dengan papan yang indah-indah, sementara rumahku jadi reruntuhan. Jadi banyak anak tua tuh yang terlalu sibuk ya bagaimana tampil cantik atau ganteng, bagaimana ya soal kedagingan lah, bagaimana gue jalan-jalan bisa gue happy-happy, tapi tidak ada keintiman sama Tuhan, rohnya tidak pernah dicas. Ya makanya kering saudara. Jadi bait suci mau tadi utuh gitu kan, ada pintunya, ada temboknya, ya itu lama-lama hilang. Mungkin atapnya dulu hilang ya, nggak langsung hancur saudara, ya nggak langsung hancur. Tapi ya makanya mulai hari ini perhatikan lagi bait sucimu, bangun bait sucimu supaya Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Ketika bangunan bait suci itu jadi saudara dan terbangun, maka hidup akan jadi kemuliaan Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan saudara. Dan situ kamu akan mengalami hidupmu dipenuhi Roh Kudus, api Roh Kudus. Dan saya juga mau share juga tentang karakter Roh Kudus saudara. Ini yang menurut saya juga menarik ya. Roh Kudus itu di Alkitab ya digambarkan seperti merpati. Waktu Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus ya, merpati itu turun dan melihat roh seperti merpati ya. Nah saya mau sharing saudara tentang karakter merpati ini. Merpati itu hewan yang setia. Itu melambangkan kasih dan kesetiaan saudara. Merpati itu setia pada satu pasangan ya. Merpati itu juga hewan yang lemah lembut ya. Tapi dia juga hewan yang sensitif saudara. Begitupun juga Roh Kudus. Ya saat kita mendukakan dia saudara dan tidak ada pertobatan, kita terus menyakiti dia, terus kita berbuat dosa. Ya Roh Kudus itu lama-lama bisa undur dalam hidup kita. Saat kita murtad juga ya, Roh Kudus akan undur. Tapi saat kita jaga bait kita jaga hati kita ya kan, itu kita bagaimana kita menjaga Roh Kudus dalam diri kita saudara. Jadi kita tidak menyakitinya. Nanti saudara baca sendirilah tentang karakter burung merpati ya, itu sangat luar biasa saudara lah. Itu memang menggambarkan Roh Kudus banget lah. Merpati itu ya, dia itu selalu ingat jalan pulang ya. Ya dia itu juga yang menurut saya itu paling luar biasa itu dia setia saudara. Ya Roh Kudus sangat setia saudara. Jadi saat kita bertobat, saat kita mengaku salah, kita berdamai dengan dia akan kembali lagi sama kita. Ya, mulai hari sekarang ya jangan mendukakan Roh Kudus lagi. Dan saya mau gambarkan juga Roh Kudus itu yang pernah dulu saya sharing ya. Dia itu seperti sinyal. Ya. Seperti sinyal, seperti GPS, seperti materai. Seperti sinyal ya, dia itu jadi konektor, jadi akses kita untuk kita ngobrol sama Tuhan saudara. Kita tahu ya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tabir bait suci itu terbelah dua. Itu menggambarkan bagaimana hubungan kita sama dia, sama Tuhan tidak melalui lagi perantaraan manusia. Tidak lagi, dulu kan hanya imam besar ya kan, dan kita kalau mengakui dosa kita harus melalui imam ya. Tapi sekarang kita harus bisa pribadi sama Tuhan. Tapi kode aksesnya itu ya melalui Roh Kudus. Ya kalau kita mau bicara sama Tuhan, kita mau peka ya kan, kita mau masuk ke dalam level kepekaan, bahkan bisa Tuhan tambahkan karunia penglihatan, karunia nubuatan segala macam. Bahkan kau bisa ketemu Tuhan saudara. Ya karena Roh Kudus itu berbicara tentang perjumpaan kita sama Tuhan. Karena Roh Kudus itu berbicara ada tabut Tuhan ya, itu kehadiran Tuhan saudara. Nah makanya untuk kita masuk ya ke level Roh Kudus itu, kita perlu kode akses itu Roh Kudus. Maka kau akan mengalami bagaimana nanti kau bisa bedakan mana suaramu, suara pikiranmu, atau suara perasaanmu gitu kan. Kamu bisa bedakan di mana suara Tuhan yang dalam hatimu. Roh Kudus itu di sini saudara, di hati. Ya, Roh Kudus di hatimu. Ya biasa tuh kalau level kepekaan di awal saudara, dari damai sejahtera misalnya gini. Kalau kita melakukan sesuatu tidak ada damai sejahtera ya, itu biasa Roh Kudus saudara dia kasih kita warning ya, alarm.
Nah, semakin kita bersekutu sama dia, kita intim, lama-lama kita bisa peka dengar suara dia. Kita semakin peka, saudara. Nah, jadi penting sekali saudara supaya kita bersekutu dengan Roh Kudus ya. Dan GPS itu dia akan menuntun kita dalam panggilannya Tuhan. Ya makanya kau akan tahu saudara di sini panggilan hidupmu. Seperti saya dulu saudara, saya juga dulu bingung gitu kan. Tuhan panggil aku tuh untuk apa? Tujuan hidupku tuh untuk apa? Karena saya buta roh saat itu. Tapi setelah saya bersekutu dengan Roh Kudus ya, Roh Kudus itu bukakan, ini panggilanmu ini loh. Ya lewat penglihatan ya. Bahkan Tuhan kirim hamba Tuhan 4 orang berbeda atau konfirmasi ya. Ya untuk membimbing saya pada destininya Tuhan saudara. Maka itu sifat Roh Kudus itu seperti GPS. Dan terakhir seperti materai saudara. Di kitab Perjanjian Baru dibilang, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah maka saudara penting sekali kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kita hidup dalam roh keagamawian. Dan jangan kita tuh jadi Kristen pelataran, cukup pelayanan, cukup hari Minggu saja Tuhan. Sangat menjadikan saudara, karena saya udah begitu banyak main anak Tuhan tuh yang seperti itu, tidak ada pertumbuhan rohani, tidak ada terobosan, bahkan imannya itu iman yang banter. Ya karena hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ada orang, banyak anak Tuhan juga saya temui ya. Ini saya tidak menghakimi saudara, tapi ini apa adanya gitu kan. Saya melayani banyak anak Tuhan seperti itu. Bahkan sudah melayani Tuhan sudah lama, bahkan usianya juga sudah tua, tapi masih anak-anak rohani. Masih tidak terima teguran, masih ngambekan gitu kan. Karena kenapa? Karena hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mendewasakan kita, yang mendewasa roh kita sudah itu Roh Kudus. Jadi kalau kita menghasilkan buah-buah roh, ya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus dididik sama Roh Kudus. Roh Kudus yang mendewasakan roh kita. Jadi kau jangan mau gitu kan anak-anak rohani terus. Karena kau tidak mau dididik Roh Kudus. Didikan Roh Kudus itu saudara itu luar biasa. Dan saya mau ajarkan saudara bagaimana Roh Kudus juga ya mendewasakan kita. Misal gini saudara. Misalnya kita di jalan ya, kita diserempet orang. Nah itu roh kita, daging kita pengen marah tuh, kita pengen negor gitu kan. Nah tapi Roh Kudus bicara, ngomong gitu kan, jangan, sabar ya. Dia akan didik kita seperti itu saudara, untuk kita menghasilkan buah-buah roh. Nah kalau kita ikutin didikan Roh Kudus saudara, nah itu roh kita makin lama akan didewasakan. Dan buah-buah roh kita ya di Galatia 5 ayat 22 itu akan semakin matang semakin kita ikut didikan dia. Ya makanya itu kita akan didewasakan sama dia saudara. Jadi kita ngasihkan boboro itu, kasih sukacita, damai sejahtera, dan sampai pengandalan diri itu. Nah itu berbicara sifat-sifat Kristus saudara. Boboro itu berbicara sifat-sifat Kristus, itu sifat Tuhan Yesus saudara. Nah makanya kalau engkau ingin memuliakan Tuhan, ya kau harus menghasilkan boboro itu. Dan kau juga kalau kau ingin dibawa Tuhan naik dan diberkati Tuhan lebih, kau juga harus dewasa rohanimu. Tidak mungkin dong seorang mempercayakan sesuatu yang besar kepada anak-anak ya kan. Tidak mungkin. Berkat anak-anak dan berkat orang dewasa itu beda. Nah makanya sangat penting sekali saudara, supaya engkau tuh dipimpin oleh Roh Kudus seperti Roh Kudus. Supaya kita bersekutu sama Roh Kudus. Kita terus connect sama dia ya kan. Ya terus setiap bagaimana keseharian kita juga tetap ngobrol sama dia. Ya walaupun kita mungkin tidak dengar suara dia saudara, ataupun tidak dengar suara dia audible, tapi dia dengar kok. Ya misalnya gini saudara, kita terhubung sama Roh Kudus ya, kita terhubung sama Tuhan setiap hari dalam setiap keseharian kita, ataupun apa yang kita lakukan ya, kita tanya Tuhan, kita libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus ya. Misal kita mau beli sesuatu, kita tanya Tuhan yang mana nih ya, kita tanya saudara. Nah itu biasa tuh Roh Kudus tuh biasa tuh ngomong di sini saudara, dari damai sejahtera. Kalau misalnya nggak damai sejahtera ya jangan gitu kan. Tapi kalau misalnya damai sejahtera ya oke gitu. Biasa tuh alarmnya dari situ saudara, dari damai gak hati kita. Nah semakin kita ajak ngobrol sama Roh Kudus, semakin kita dekat saudara, maka kita akan semakin peka mendengar suara Tuhan ya. Jadi itu saudara sangat penting ya. Jadi mulai hari ini kekristenanmu dan imanmu itu jangan bergantung lagi oleh gereja ataupun hamba Tuhan. Maksudnya bukan saya melarang kamu gereja, enggak saudara, karena saya banyak ya anak Tuhan tuh yang imannya bergantung sama hamba Tuhan ataupun sama gereja ya. Jadi ya, saya juga banyak juga beberapa kali melayani anak Tuhan tuh yang kecewa sama mentornya atau gerejanya ya, orang-orang gerejanya, atau bahkan sama hamba Tuhan dan saudara ya karena imannya bergantung sama manusia. Mulai hari ini kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Mulai hari ini kita bersekutu sama Roh Kudus. Dia tuh sahabat yang baik loh, Roh Kudus itu.
Ya, jadi mulai hari ini itu saja saudara pesan Tuhan supaya kita bersekutu sama Roh Kudus. Supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.